Oke, terima kasih kepada Mas Beno, puisinya sangat harusnya memegang waduk itu mabuk semacam itu ya. Oke, memang benar apa kata Mas Beno, kita jadi ingat ngaji selapanan, suluk Senen Paingan, membangun tanpa mengesur, dan sebelumnya itu ada namanya pesantren ekologi. Beberapa hari, 3 hari, 4 hari yang butuh di Pondok Al-Itqon ini ada kegiatan training tentang persoalan lingkungan, yakni pesantren ekologi. Dan salah satu tim intinya ini Kang Putu alias Gunawan Budi Susanto. Kepada Kang Putu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susulah dan kawan-kawan, saya minta izin untuk membacakan cerpen yang sangat panjang agar Gus Rukmi tidak akan pernah meminta lagi pada saya membacakan cerpen kosong saking turunnya. Cerpen ini sekaligus menunjukkan contoh pada jawaban saya atas pertanyaan Mas Yuko tadi. Mas Samsul. Mas Samsul bertanya apa sih beda paradoks dan ironi. Cerpen saya ini akan menunjukkan satu ironi Mas Samsul. Ketika dulu tahun 98 Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden, lalu kemudian reformasi terjadi, dan sampai hari ini sudah 23 tahun reformasi berlangsung. Tapi apa yang terjadi kemudian, apa yang berlangsung pada masa lalu di masa pemerintahan Soeharto masih dan terus terjadi sampai hari ini. Kasus Wadas bukan sesuatu yang unik di negeri kita. Hampir di semua wilayah terjadi kasus-kasus serupa. Bahkan kalau boleh bicara, penangkapan warga Wadas itu masih amat sopan dibanding penangkapan warga di Rembang pada saat Istiqosah peletakan batu pertama pabrik semen. Pada saat itu ibu-ibu diangkat kaki dan tangannya oleh 2-3 polisi, lalu kemudian mereka dilemparkan ke semak-semak. Ibu-ibu dilemparkan ke semak-semak. Saya teringat ibu saya. Bagaimana kalau itu ibu saya? Sakit rasanya. Hari ini kita melihat ada Wadas, tapi juga ada Tumpang Pitu di Banyuwangi, ada Urut Sewu di Kebumen, ada Kulon Progo, pendirian lapangan udara. Waduk Bener di Kabupaten Purworejo akan dibangun dengan mengambil batu dan tanah uruk dari desa Wadas. Dan ketika waduk nanti jadi, nilai proyek 2,6 triliun ini tidak akan dinikmati oleh warga Wadas karena airnya akan mengalir ke bawah menjadi air baku PAM Purworejo, Kebumen, dan juga air suplai ke bandara di Kulon Progo. Setelah wilayahnya nanti dihancurkan, para petani di Wadas dengan kekayaan alam yang luar biasa, Tuhan memberikan pohon kemukus. Tadi di googling oleh Mas Sindung, daun dan buah kemukus itu untuk obat, berbagai macam jenis obat, itu kekayaan utama di desa Wadas. Ada pohon durian, pohon petai, macam-macam pohon yang Tuhan berikan, dan kita dengan gampang menghancurkan pohon itu. Nah, saya akan bacakan satu cerpen yang saya tulis pada tahun 89 ketika sebuah kawasan di Lampung, yaitu kawasan yang disebut Pulau Panggung, dibakar oleh polisi untuk mengusir para pekebun kopi pada masa itu. Jadi orang-orang dari dalam rumahnya saat itu disuruh keluar dari rumah, dan lalu rumah mereka dibakar.
kebun kopi mereka dirampas. Cerpen ini merupakan satu upaya dari saya untuk mengawetkan ingatan agar kita tidak lupa bahwa Tuhan memberi kita kekayaan, kenikmatan luar biasa, lalu kemudian kita dengan semena-mena mengubahnya menjadi bencana bagi sesama. Pulau Panggang, Etienne. Apa Bapak Gubernur lupa? Baru 2 bulan lalu melantikku. Belum lagi aku tahu persis wilayah yang menjadi wewengkonku. Aku harus sudah, atau lebih tepat diharuskan, mengambil kebijaksanaan yang benar-benar bijaksana. Aku senewen. Apalagi masalah ini harus segera mungkin ku selesaikan, tak boleh ku tunda-tunda. Ya, aku maklum, Bapak Gubernur tentu tak berkenan ditegur berkali ulang oleh pemerintah pusat berkaitan dengan permasalahan ini. Akibatnya aku harus bertindak secara tepat dan cepat menangani kasus warisan bupati lama ini, mau tak mau. Tapi apa yang mesti kulakukan? Merelokasi menurut instruksi Bapak Gubernur sesuai dengan radiogram dari pemerintah pusat 1000 kepala keluarga yang secara persis aku belum tahu berapa jumlahnya. Sesegera mungkin bukan pekerjaan mudah, sulit, teramat sulit. Kalau aku bisa bertemu Sukrosono, adik Sumantri yang bisa memindah Taman Siliwitari dalam semalam, tentu aku tak kebingungan seperti sekarang. Namun itu kan dongeng wayang. Mana ada pada zaman ultramodern ini wayang maksud saya, seperti itu. Lagi pula yang harus kupindah sekarang bukan taman, melainkan orang, manusia, 1000 kepala keluarga. Edan, memang aku tukang sihir apa? Wah, nuwun sewu Bapak Gubernur. Bukan maksud saya mengata-ngatai panjenengan edan, bukan. Saya kok yang edan. Sungguh, aku makin senewen. Karena orang-orang yang harus kupindah itu berada di pulau seberang pesisir utara kabupaten ini. Pulau itu harus segera kukosongkan dari manusia, para penghuninya, dalam jangka waktu hanya 2 bulan. Apa itu kaitan? Menurut Sekwilda, penghuni pulau itu adalah penduduk dari daratan. Mereka rame-rame pindah dan menetap di Pulau Panggang selain karena pulau itu sangat subur, juga ditemukan banyak butiran emas. Namun sekarang, mereka semua harus hingkang. Inilah yang membuat kepalaku mumet. Kalau mereka cuma beberapa gelintir, apalagi mereka itu perusuh, tak perlu aku banyak menimbang-nimbang. Lawang mereka manusia. 1000 kepala keluarga itu mencari penghidupan yang lebih baik. Masih kata Sekwilda, Pulau Panggang sejak dulu merupakan wilayah konservasi. Bagus sekali. Itu pulau yang kaya flora dan fauna dengan berbagai spesies yang tak ditemukan di daratan besar. Pulau Panggang juga relatif bersih dari polusi besar-besaran yang menimpa laut utara Pulau Jawa ini. Mungkin karena di sekeliling pantai yang curam dilindungi cuatan-cuatan karang terjal, sehingga segala macam limbah industri, juga berbagai limbah peradaban manusia, tak mampu mengusik keaslian dan keasrian pulau itu. Namun lama-kelamaan bisa juga pulau itu rusak atau dirusak oleh nafsu serakah manusia. Wah, melantur sejauh ini aku baru sadar. Sekarang pun Pulau Panggang barangkali sudah luka parah. Tubuhnya diparut dan digaruk para pencari butiran emas. Nanti dulu. Rasanya mereka bukan jenis manusia yang bisa kukatakan serakah. Bukankah, kata Sekwilda,
Mereka hanya mencari penghidupan lebih baik, lebih dari sekadar bisa bertahan hidup. Apalagi toh mereka rakyatku, rakyat yang justru karena amanat mereka lah aku dilantik menjadi bupati. Bukankah aku menyandang dan memikul amanat penderitaan mereka untuk kuubah menjadi amanat kebahagiaan mereka? Eta, bagaimana mungkin aku bisa segendeng ini? Bagaimana aku bisa mengambil kebijakan yang sungguh-sungguh bijak jika belum menerima dan mempelajari laporan lengkap mengenai Pulau Panggang? Apalagi aku juga belum sekalipun meninjau ke sana. Gopoh kurai pesawat iPhone di meja kerjaku. Halo, saudara Sugenda. Saya harap saudara lekas ke kamar kerja saya. Saya ingin bicara. Iya, Pulau Panggang. Saudara lekas kemari aja. Apa? Camat yang membawakan Pulau Panggang sedang bicara dengan saudara. Kenapa tidak saudara ajak aja kepada saya? Takut. Saya tekankan sekali lagi, baiknya saudara segera kemari, ajak camat itu sekalian, bawa laporan lengkapnya. Ya, oke, saya tunggu. Wah, sipil dadi piye toh? Lawang aku sedang senewan memikirkan persoalan ini, kok malah camat datang tidak segera dia ajak menghadap. Agaknya Sepilda ini bukan tipe pejabat yang cepat tanggap atas tugas atasan dan tidak cepat tanggap atas tugas dan tanggung jawab sebagai bawahan. Sepilda harus ikut penataran bagaimana seharusnya menjadi pejabat yang cepat tanggap terhadap atasan dan punya tanggung jawab besar atas anak buahnya. Lebih-lebih agar dia tidak terkena sindrom muter-muter penuh basa-basi, to the point. Itulah sikap kawan sekerja yang aku harapkan. Jadi aku bisa berharap dari mereka, terutama Sekpilda, sumbang saran yang sangat efektif dan efisien dalam menghadapi dan menyelesaikan segala macam tugas dan persoalan. Kalau kawan sekerja, baik atasan maupun bawahan tidak becus, payah. Lawang kami ini kan tidak hanya abdi negara. Yang lebih penting dan substansial, kami adalah abdi rakyat. Pelayan rakyat, bukan seperti yang kadung salah kaprah, pejabat malah minta dilayani rakyat. Tok, 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 masuk. Selamat siang Bapak Bupati. Mereka bersalam secara serentak. Pagi. Oh, ini camat Pulau Panggang. Iya Bapak, tepatnya camat yang membawakan Pulau Panggang. Pulau Panggang adalah pulau kecil yang masuk wilayah Kecamatan Jurang Nestapa, Bapak Bupati. Wah, jawaban Sepilda ini kok mengesankan sebagai pejabat yang cepat tanggap. Sangat cepat tanggap. Bahkan, silakan duduk. Nah, bagaimana setelah saya pelajari laporan saudara camat, Bapak Bupati? Tak ada cara lain yang sangat efektif kecuali sebentar. Saudara Sedekira, siapa nama saudara camat? Oh iya, maaf Bapak Bupati, Bapak tentu belum sempat mengingat semua nama camat di kabupaten ini. Maklum, ada 20 kecamatan kalau tidak salah. Bapak Bupati, saudara camat Dr. Andes Malamian ini putra asli Pulau Panggang. Wah, saudara Sepilda tidak cuma cepat tanggap, tetapi juga belum lagi gumamku rampung Sepilda sudah kembali bersuara. Iya Bapak Bupati, benar. Saya memang selalu berusaha cepat tanggap dan to the point. Sebagaimana Bapak Bupati kehendaki dari kawan sekerja ketika Bapak pidato serah terima jabatan 2 bulan lalu. Dan Bapak Bupati, saya selalu mengingat isi pidato Bapak. Menurut saya, pidato Bapak Bupati waktu itu sangat to the point dan syarat makna. Wah, saudara Sepilda ternyata berdayanya tajam.
bahkan mengenai hal-hal yang sepele yang saya ucapkan 2 bulan lalu. Loh, tidak sepele Bapak Bupati, tidak sepele. Apa yang Bapak ketengahkan saat itu justru hal-hal yang sangat prinsipil. Pidato Bapak Bupati bagi saya bertabur mutiara retna monomatika. Loh, Saudara Sekwidat tahu pidato saya banyak kata mutiaranya toh. Wah, ternyata saudara pembaca karya sastra yang gambeng juga. Memang saat itu saya mengutip banyak kata mutiara dari para pujangga. Ada Shakespeare, Colloid, O. Henry, Guy de Maupassant, Dostoyevsky, Solzhenitsyn, Paternak. Lalu siapa itu? Penyair Lebanon itu siapa? Khalil siapa? Khalil Gibran. Juga Rumi, Barbara Cartland, Tagore, dan yang paling saya kagumi Yukio Mishima. Wah, karyanya yang berjudul Kuil Kencana sungguh luar biasa, menakjubkan. Mishima menggambarkan seorang biksu yang membakar ludes kuilnya. Iya, kuil Kencana dia bakar habis, padahal dibakar Bapak Bupati Selat Camat, Jurang Nestapa, Bela Dana. Akhirnya Camat ini tak pernah membaca karya agung itu, atau dia memang bukan pecinta sastra. Menilik raut mukanya, jelas dia tak bodoh, meskipun mungkin masih sangat muda, belum 40 tahun. Apa saudara Camat belum membaca? Saudara harus membaca karya agung itu. Hebat sekali. Saya ingat persis penggambaran Mishima yang sangat dramatis. Begini, dari tempat aku duduk, kuil Kencana tidak kelihatan. Yang bisa kulihat hanya asap yang berpusar dan api yang melayang-layang antara pepohonan dan langit. Kuil Kencana seolah-olah ditaburi pasir emas. Indah sekali bukan? Saudara Camat harus membacanya. Juga saudara Sekwidat. Apakah Anda berdua tak menyukai sastra? Menyukai Bapak Bupati? Saya selalu membaca cerpen-cerpen di Kompas dan Suara Merdeka. Juga karya S. Maragede, terutama di majalah Matra, Pak Bupati. Jawab Sekwidat cepat. Bagus kalau Anda juga menyukai sastra, saudara Sekwidat. Orang-orang seperti kita ini, ya, yang duduk di kursi pemerintahan, memang seharusnya selalu menyempatkan diri membaca karya sastra bermutu. Karena apa? Agar kita terbebas dari belenggu rutinitas yang cenderung membuat kita mekanistik, macam mesin, ya. Membaca karya sastra membuat kita tetap mampu menangkap pijar-pijar kemanusiaan yang maknawi. Lebih-lebih agar kita selalu sadar bahwa kita bukan benda mati, bukan tumbuhan, bukan binatang, kita manusia. Dan yang kita hadapi setiap hari pun persoalan-persoalan manusia, bahkan manusia itu sendiri. Nah, kita ini saudara-saudara, sangat bagus sekali kalau mau ngugemi mutiara kata yang diucapkan John F. Kennedy yang ketika itu menjadi Presiden Amerika Serikat. Beliau mengatakan, kalau kekuasaan menyempitkan area pergaulan seseorang, puisi mengingatkan kita pada kekayaan dan keanekaragaman. Kalau kekuasaan korup, puisi membersihkannya. Nah, apakah saudara Camat juga senang membaca karya sastra bermutu? Tentu Pak Bupati, saudara Camat pasti selalu membaca karya sastra. Bukankah begitu saudara Camat? Tanya Sekwidat. Saya lebih suka nonton wayang kulit Bapak Bupati. Tapi waktu masih kuliah dulu, saya senang membaca karya sastra S.H. Mintarja, lalu sesekali karya Kopingho Bapak Bupati. Wah, bagus. Memang karya-karya Asmaraman S. Kopingho selalu syarat falsafah Konfusian yang memberi arahan bagaimana menjadi manusia bijaksana.
Bagus itu. Tapi maaf Pak Bupati, boleh saya bertanya? Wah, hati-hati juga camat muda ini. Agaknya dia tahu bagaimana menghormat yang lebih tua. Tahu suposito dia. Boleh, boleh. Wah, saya senang dengan rasa ingin tahu saudara. Apa yang saudara malam nian ingin tanyakan? Maaf Bapak Bupati, itu tadi kenapa Yukio Mishima membakar kuilnya? Apakah Yukio Mishima ya, bukan Yukio Mishima? Saudara camat ingat-ingat ya, bukan Yukio Mishima ya. Dan yang membakar kuil bukan dia, bukan dia yang mengarang cerita. Maaf Bapak Bupati, saya memang harus membaca karya itu. Iya, saudara memang harus membaca dulu agar tidak keliru menanggapi, saut Sekwilda. Betul, begini ceritanya. Yang membakar kuil itu seorang biksu muda, dan itu kuil dia, ya, kuil dia. Namun dia bukan seorang anarko, bukan anarkis, ya. Dia melakukan tindakan itu justru bukan karena frustrasi. Seperti Romo Mangkunwijaya tulis, tindakan biksu itu justru merupakan ekspresi keyakinan yang radikal yang hanya dapat dirasakan dan dihayati para Buddhis yang konsekuen ingin meninggalkan tipuan panah menuju moksha, menuju nirwana. Selanjutnya dalam tulisan Romo Manggun itu ditunjukkan sikap biksu muda itu merupakan refleksi dari ajaran tertulis dalam kitab pegangan kaum Buddhis Jepang kalau tidak salah. Tapi maaf, saya lupa apa nama kitab itu. Menurut dia, dalam kitab itu tertulis, jika kau bertemu Buddha, bunuh Buddha. Jika kau bertemu leluhurmu, bunuh leluhurmu. Kalau kau bertemu murid Buddha, bunuhlah murid itu. Kalau kau bertemu saudaramu, bunuh saudaramu. Hanya dengan demikian kau akan selamat dari belenggu kebendaan dan menjadi bebas. Begitu kira-kira seingat saya. Yukio Mishima, jadi bukan Yukio Mishima ya, akhirnya mengakhiri hidup dengan seppuku, bunuh diri. Itulah puncak keindahan literer. Itulah tragik keindahan. Tapi saudara, kenapa tadi saudara bertanya tentang pembakaran kuil? Bapak Bupati, maaf. Mungkin maksud saudara camat dalam kaitan dengan Pulau Panggang. Ya, betul. Kita bakar saja pulau itu, ujar Sekwilda. Dan memilih pulau dibakar. Dan sekilas kulihat dia mengedikan kepala kepada camat. Apa maksud Sekwilda mengeluarkan ucapan mengejutkan itu? Saudara Sekwilda, saudara jangan ngaco ya. Apa saudara kira saya ini Kaisar Nero apa? Dian. Wong kok arep diopo urip-uripan. Napasku jadi sesak. Ku pelototi Sekwilda saben orang genah itu dengan perasaan kesal, sangat kesal. Kesurupan setan nanti wong iki. Ku basahi tenggorokanku dengan air putih dari gelas yang selalu tersedia di meja kerjaku. Kemudian ku sulut sebatang kretek, ku sedot dalam-dalam, dan ku kepulkan asap dari mulut membentuk gelang-gelang tebal. Hening. Sembari menikmati asap tembakau, ku amati wajah pias kedua orang di seberang mejaku. Sekwilda gupuh menyeka keringat di dahinya yang lebar mengilang. Sedangkan camat tunduk menekuk, lengannya lunglai menumpang di kedua paha. Aku berusaha membuyarkan keheningan. Sudahlah, lupakan saja. Nah, saudara camat, saya ulangi pertanyaan saya. Kenapa tadi saudara bertanya tentang pembakaran kuil itu? Kuucapkan kalimat itu. Aku tak ingin dia salah mencerna sekaligus biar berkesempatan menata perasaan.
Mungkin sikap kesalku tadi mereka artikan sebagai kemarahan, meski sebenarnya aku memang ingin marah dan aku berhak marah. Maaf Bapak Bupati, kalau boleh saya berterus terang, maksud saya tentang Bapak, tentang Pulau Panggang. Iya, terus terang saja, saya menghargai keterus terangan dan kejujuran. Memang kejujuran sering berkesan kasar, tetapi saya lebih senang saudara-saudara jujur. Bapak Bupati, apa Bapak Sepwilda aturkan tadi benar? Itu memang usul saya, Bapak. Usul mana? Pembakaran tadi. Nekat benar camat ini. Kulirik sekilas wajah Sepwilda. Kali ini dia tak terlihat pias dan gugup lagi. Tarikan mukanya mengesankan kepulian rasa percaya diri. Diam-diam aku salut. Betul Bapak Bupati. Tadi ketika saya menghadap Bapak Sepwilda, saya usul agar rumah atau gubuk-gubuk para penghuni Pulau Panggang dibakar saja. Maksud saya, itu demi efisiensi dan efektivitas Bapak. Karena saya tidak setuju. Tapi Pak Sepwilda mungkin tidak mendukung usul camat. Saudara jangan menyela omongan saya. Saudara Malmnia, saya ulangi, saya tidak setuju dan tidak akan pernah setuju usul saudara. Yang kita hadapi dan harus kita selesaikan ini persoalan yang menyangkut manusia, rakyat kita. Di sana, seperti pernah saudara Sepwilda katakan, ada ribuan nyawa manusia. Ribuan saudara. Kalau orang-orang yang harus kita relokasikan hanya beratus atau berpuluh bahkan segelintir orang, kita tetaplah boleh berlaku sembrono. Apalagi mereka bukan pemusuh, bukan pembangkang. Mereka rakyat kita itu berbondong ke sana justru karena ingin mendapatkan penghidupan lebih baik. Tindakan yang kita ambil harus manusiawi. Tidak bisa tidak. Kita harus memperlakukan mereka sebagai subjek dan bukan objek semata-mata. Entah itu demi efisiensi, demi efektivitas, atau demi apapun. Harga manusia dan harkat kemanusiaan jangan saudara nilai dengan hitungan persatuan nyawa. Satu nyawa saja meninggal, satu nyawa saja hilang. Itu perkara. Usul saudara berdua sungguh tidak berperi kemanusiaan. Usai menumpahkan rasa kesal dan jengkel, aku bangkit. Sekali entahan kakiku telah menghampiri jendela kaca di belakang kursi menghadap ke taman kecil. Tergesa, ku buka jendela dan kusuburkan ludah yang terasa memualkan. Kesiur angin perlahan menerpa mukaku. Ada kesejukan yang tiba-tiba menelusup ke rongga dada. Perlahan pula rasa kemerungsungku mengendur. Tanpa sepenuhnya kusadari, bola mataku menatap bukit-bukit batu dengan tebing-tebing batu masif. Dari puncak bukit batu berlumut itu menyembul pancuran bambu kecil. Pemercik air bertingkah membentuk satuan irama. Dan di bawah sinar matahari siang bolong seperti sekarang, muncratan air itu bak mutiara berkilauan membentuk lengkung tak terputus-putus. Percikan-percikan yang lepas dari lengkungan itu mengilau bagai perak, jatuh di rumputan dan kembang-kembang di seputar kolam kecil di bawah tebing. Bola mataku mengitar menelusuri kehijauan berseling warna-warna kuning dan merah. Lalu kembali pandang mataku menancap ke bukit tiruan berbentuk kerucut itu. Kubiarkan hati dan pikiranku mencecapi keindahan di petak taman itu. Dalam pandang mataku, batu-batu masif di tepi tebing tiruan itu selalu basah terkena air seperti berkilau memantulkan cahaya matahari fantastik. Seperti kuil kencana, menakjubkan. Tepat ditentang bola mataku, kuil itu memancarkan kewibawaan magis. Namun hatiku tercekat ketika tiba-tiba kuil itu terbakar. Mataku terbelalak. Semburan api dan asap membumbung tinggi, gemertak kayu terbakar membuat kupingku sakit sekali, seperti tertusuk berulang-ulang. Sesekali terdengar letupan kecil dari pusat kebakaran.
Dan seiring dengan sebuah letusan besar, ingatanku terpatok pada suatu kejadian yang persis sama, yang tergambar dalam benakku. Sekonyong-konyong aku bergumam dari tempat aku berdiri. Kuil kencana tidak kelihatan. Yang bisa kulihat hanya asap yang berpusar dan api besar yang menjulang ke langit. Serpih-serpih api. Tiba-tiba yang kulihat berubah. Pemandangan yang memilukan. Ribuan gubuk dan pepohonan terbakar dan jerit tangis itu. Tidak. Kenapa berubah? Kugelengkan kepala keras-keras, namun gagal. Tidak. Tiba-tiba telepon berdering menyentak kesadaranku. Sebelum gagang telepon diangkat Sigwilda yang ternyata masih di sini, juga camat Malangnia, dengan sebat aku mendahului. Sambungan hotline dari Bapak Gubernur. Ya, halo, selamat siang Bapak Gubernur. Belum Bapak? Ya, justru saat ini kami sedang, saya sedang membincangkan persoalan itu bersama Sigwilda dan camat Jurang Nistapa. Ya Bapak, ya, kami sedang mengaji usul camat. Baik Bapak, baik, segera saya laporkan selengkapnya. Baik Bapak, ya, dalam 2 bulan. Selamat, ya, selamat siang Bapak, selamat siang. Kuletakkan gagang telepon dan segera kutatap kedua bawahanku. Saudara camat, saudara Sigwilda, Bapak Gubernur barusan menelepon dan beliau menghendaki dalam 2 bulan persoalan ini harus selesai. Kalau tidak, gawat. Begitu kata beliau. Memang bisa gawat bila tidak segera terselesaikan Bapak Bupati, ujar camat. Sigwilda mengangguk-angguk berulang-ulang. Maksud saudara begini. Maaf Bapak Bupati, maksud saya, Bapak pasti sudah tahu jika kasus ini tidak segera kita tuntaskan, bisa gawat akibatnya. Saya tahu. Tapi apa maksudmu? Jadi kau bermaksud saya pasti akan dipensiun dini kan? Seperti bupati terdahulu, begitu? Maaf. Bukan itu maksud saya. Lalu apa? Begini, Bapak Bupati. Kalau kasus ini tidak segera kita tuntaskan, itu akan menimbulkan persoalan yang lebih ruwet. Persoalan tidak selesai, dan kita harus menghadapi persoalan lain yang justru akan menyengsarakan nasib rakyat kita. Mereka akan dirundung ketidakpastian yang mencemaskan, Bapak. To the point. Jujur, ceritakan selengkapnya. Saya sabar mendengarkan. Maksud saudara camat begini Bapak Bupati, untuk merelokasikan para penghuni di Pulau Panggang, memang tidak ada jalan lain kecuali membakar gubuk-gubuk mereka. Maaf Bapak Bupati, boleh kami bicara apa adanya? Ya bicara apa adanya, sautku menahan geram. Ketika kami masih dipimpin Bapak Bupati terdahulu, sudah berkali-kali secara berangsur-angsur mereka kami pindahkan ke hutan-hutan bako yang kami babat dan kemudian kami jadikan tambak serta mendirikan rumah-rumah sederhana di sana. Namun ternyata kemudian banyak yang secara diam-diam kembali ke Pulau Panggang, sekalipun kami sudah merobohkan gubuk-gubuk mereka. Tentu saja ada yang tertangkap oleh satuan penjaga yang bertugas di sana. Namun jauh lebih banyak lagi yang lolos, Bapak. Maklum, jumlah prajurit tidak mencukupi. Apa yang kami lakukan itu seperti sia-sia. 50 kepala keluarga kami pindah. Tak seberapa lama juga jumlah yang sama kembali memasuki pulau itu. Pernah kami lakukan operasi besar-besaran, tetapi sebelum kami bisa masuk dan menginjak pantai di Pasiri, mereka sudah menghilang ke dalam hutan yang masih cukup lebat dan bermedan sulit. Akhirnya begitulah Bapak Bupati, kasus ini terbengkalai dan sekarang menurut data di sana ada 1.500 kepala keluarga Bapak Bupati. Sigwilda berkata panjang lebar sembari membolak-balik berkas yang dia bawa. Namun ketika dia hendak menyambung kalimat lagi, aku menggelengkan kepala keras-keras. Sigwilda terdiam. Sebetulnya aku tidak bermaksud menghentikan dia bicara. Aku hanya ingin mengusir gambaran yang memilukan, yang membayang di pelupuk mataku.
bara api, jerit tangis, dan lintang pukang orang-orang menyelamatkan diri berganti dengan bayangan kuil kuning berkilauan di tengah kobaran api yang menjulang ke langit. Sesungguhnya, aku sama sekali tidak menangkap apapun yang dia ungkapkan. Namun keheningan yang tercipta justru menyadarkan aku. Sudahlah, sekian saja pertemuan kita. 2 hari lagi kita bertemu dalam rapat lengkap antar instansi, dan silakan saudara kembali. Tinggalkan saja bekas-bekas saudara biar saya pelajari. Selamat siang. Sepeninggal mereka aku tergugu. Kembali keheningan menyungkup kamar kerjaku. Aku seperti terpuruk dalam lubang gelap tak terukur dalamnya. Aku tak boleh larut. Kubisikkan dan kukibaskan kepalaku, kuhirup dan kuembuskan nafas dalam-dalam dan panjang. Setelah gejolak rasa mereda, kuraih berkas di atas meja. Perlahan kubuka lembar-lembar terketik rapuh itu. Laporan susunan camat dilengkapi berbagai gambar dan situasi. Bahkan juga clipping-clipping tentang kasus serupa serta surat-surat penting dari berbagai dinas. Kuambil selembar surat dinas berkop kantor gubernur. Ini surat perintah kepada Bupati Lama. Bapak Gubernur menginstruksikan pembakaran gubuk-gubuk penghuni pulau itu. Kuamati lagi. Ini surat perintah kepada Bupati Lama, bukan kepadaku sebagai Bupati baru. Rasanya aku memang belum pernah menerima surat dari Bapak Gubernur yang berkait dengan kasus ini, kecuali instruksi berdasar radiogram dari pemerintah pusat yang kuterima. Aku tahu sekarang, pasti Bupati pendahuluku tak sudi melakukan instruksi itu, dan akibatnya dia dipensiun tanpa tawar-menawar lagi. Dalam rapat 2 hari kemudian aku tegaskan pendirianku. Aku sepenuhnya mendukung tindakan Bupati pendahuluku. Dan yang lebih penting lagi, upaya pengungsian itu kucanangkan sebagai aksi kemanusiaan dengan melibatkan berbagai pihak dan para sukarelawan. Namun aku tak bisa menghindari langkah yang sedikit mengandung paksaan. Yang pasti pembakaran tidak akan terjadi. Aku yakin langkah itu akan secara psikologis berdampak lain. Sayang masih ada beberapa orang tak bersedia dipindah dan memilih memasuki hutan. Upaya persuasif untuk membujuk mereka gagal. Mereka dengan alasan yang sebenarnya bisa aku mengerti, tetap enggan meninggalkan Pulau Panggang dan memilih tinggal di dalam hutan, entah sampai kapan. Untuk mencegah arus balik, penjagaan diperketat. Perobohan gubuk-gubuk pun kami lakukan terus menerus setiap hari. Ketika tenggat tinggal sehari, kuputuskan merampungkan perobohan. Aku turun ke lapangan. Barangkali aku masih sempat membujuk mereka yang bertahan, namun percuma aku mengumbar kata. Mereka bersikukuh pada pendirian. Namun karena tak mungkin lagi menunda, perobohan gubuk-gubuk terakhir secara besar-besaran pun kami lakukan. Hiruk pikuk suara para pekerja dan sukarelawan Amboto rubuh. Tiba-tiba teriakan bersaut-sautan memecah Pulau Panggang. Orang-orang berlari yang tak tentu arah. Bahkan beberapa menceburkan diri ke laut yang curam. Api, ya, api mupat-mapit menyantap segala yang tersentuh. Siapa nekat membakar gubuk-gubuk itu? Siapa berani menerabas garis kebijakanku? Gopoh gapah aku berlari ke tengah lalu lalang orang yang lintang pukang. Aduh, kepada siapa aku harus bertanya atau melampiaskan kemarahan kalau semua orang sibuk menyelamatkan diri masing-masing? Tanpa sepenuhnya kusadari kakiku tersaruk-saruk menuju ke ketinggian. Kulihat beberapa orang berupaya memadamkan api, tak lagi meneruskan upaya mereka yang sia-sia, karena lidah naga itu terlalu ganas memangsa gubuk-gubuk membakar pepohonan. Aku termangu di antara udara panas dan asap tebal yang bergulung-gulung. Lihatlah, kobaran api makin besar dan terus membesar, bagai hendak menyentuh bibir langit.
seluruh pulau terbakar. Sekonyong-konyong aku merasa ringan sekali, melayang-layang di tengah gumpalan asap dan api. Sekilas masih kulihat tubuhku terempas di tebing jurang, terbanting-banting di bebatuan, kemudian lenyap di bawah sana. Ditentang mataku hanya api dan asap. Namun tiba-tiba samar terlihat sebuah bangunan yang sekarang berwarna kuning keemasan, kuil kencana, menakjubkan. Dan berbareng dengan suara ledakan mengguntur, aku merasa makin terlambungkan jauh tinggi, tinggi sekali. Semarang, 2 Agustus 89. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.